Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robil Bagja dengan NIM A1122068. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil lembaga saya. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah benchmarking, itu Bapak Muhammad Hamdi, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil lembaga yang saya ambil, yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi adalah instansi pemerintah di tingkat provinsi yang bertugas melaksanakan kebijakan nasional dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di wilayah Provinsi Jambi. Badan Narkotika Provinsi Jambi berada di bawah koordinasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan memiliki struktur organisasi yang terintegritas dengan unit kerja khusus yang menangani fungsi pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan narkoba. Adapun sasaran layanannya yaitu yang pertama pelajar dan mahasiswa, pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK, serta mahasiswa menjadi sasaran layanan utama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi karena berada pada fase perkembangan remaja dan dewasa awal yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, pergaulan, dan perilaku berisiko. Adapun yang kedua, masyarakat umum baik individu maupun kelompok menjadi sasaran layanan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dalam meningkatkan upaya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, pekerja dan lingkungan kerja. Sasaran layanan ini bertujuan untuk meningkatkan lingkungan kerja yang bersih dari narkoba melalui kegiatan sosialisasi, tes urin, serta pembentukan kebijakan P4GN, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Yang keempat, keluarga. Keluarga merupakan sasaran penting karena memiliki peran strategis dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang kelima, penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Penyalahgunaan dan pecandu narkoba menjadi sasaran layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Layanan ini mencakup rehabilitasi medis dan sosial, pendampingan psikososial, serta program pemulihan agar individu dapat kembali berfungsi optimal di masyarakat. Keenam, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang menjadi sasaran layanan sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan pesan pencegahan narkoba di lingkungan masing-masing. Adapun jenis layanan BK atau konseling, yang pertama konseling individu, yang kedua layanan tes dan deteksi dini, yang ketiga layanan pencegahan. Yang pertama, konseling individu. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menyediakan layanan konseling bagi individu, keluarga, maupun kelompok yang membutuhkan bantuan terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, layanan tes dan deteksi dini. Layanan ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba, terutama di lingkungan sekolah dan lingkungan kampus. Yang ketiga, layanan pencegahan. Layanan pencegahan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba. Adapun proses layanan BK. A. Alur layanan konseling. Tahap pendaftaran. Yang pertama, tahap pendaftaran dan identifikasi awal. 2. Tahap asesmen awal. Yang ketiga, tahap penentuan jenis layanan. Yang keempat, tahap pelaksanaan konseling individu. B. Jenis layanan. Yang pertama, layanan preventif atau pencegahan. Yang kedua, layanan kuratif atau pengobatan dan pemulihan. Yang ketiga, layanan pengembangan atau penguatan dan pemberdayaan. Adapun selanjutnya, peran konselor atau petugas. Yang pertama, sebagai asesor. Yang kedua, sebagai konselor. Yang ketiga, sebagai edukator. Yang keempat, sebagai motivator. Yang kelima,
sebagai pendamping, yang keenam sebagai fasilitator, yang ketujuh sebagai evaluator, yang kedelapan sebagai agen perubahan. Selanjutnya, jenis kasus dan pendekatan konseling. Yang pertama, jenis-jenis kasus yaitu peredaran gelap narkotika, yang kedua penangkapan pengedar dan bandar narkoba, yang ketiga kasus kurir narkoba, yang keempat penanganan modus baru peredaran. Adapun pendekatan konseling, yang pertama pendekatan konseling klien center atau humanistik, yang kedua pendekatan konseling kognitif perilaku atau kognitif behavioral terapi atau CBT. Adapun analisis perbandingan, yang pertama tujuan layanan perbandingannya yaitu tujuan sama-sama mengarah pada pengembangan individu dan kemandirian, namun BNN tujuan lebih spesifik pada rehabilitasi adiksi. Yang kedua, jenis layanan perbandingannya, jenis layanan di BNN sejalan dengan teori BK, namun dikombinasikan dengan layanan rehabilitasi medis dan sosial. Yang selanjutnya, tahapan layanan konseling perbandingannya yaitu tahapan layanan di BNN sesuai dengan teori BK dengan penambahan asesmen medis dan hukum. Peran konselor perbandingannya, peran konselor di BNN merupakan pengembangan peran konselor BK dalam konteks rehabilitasi adiksi. Yang selanjutnya, refleksi akademik. A. Kelebihan layanan BK lembaga. Yang pertama, penanganan masalah spesifik dan tepat sasaran. 2. Memiliki alur layanan yang jelas dan sistematis. 3. Menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan dan etika profesi. Keempat, memiliki alur layanan yang jelas dan sistematis. Yang kelima, tenaga konselor yang kompeten dan berpengalaman. B. Keterbatasan atau tantangan layanan. Yang pertama, motivasi klien yang belum stabil. 2. Risiko kekambuhan atau relapse yang tinggi. Yang ketiga, keterbatasan jumlah konselor dibandingkan klien. Yang keempat, faktor lingkungan sosial yang kurang mendukung. Yang terakhir, C. Rekomendasi perbaikan dari perspektif mahasiswa BK. Yang pertama, penguatan motivasi klien di awal layanan. Yang kedua, peningkatan keterlibatan keluarga dalam proses konseling. Yang ketiga, penambahan dan peningkatan kompetensi konselor. Yang keempat, penguatan layanan pasca rehabilitasi. Yang kelima, pemanfaatan media dan teknologi dalam layanan BK. Itu saja penjelasan dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.